Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala nikmat, limpahan rahmat serta taufik bahkan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kita di kitab Wasayal Aba lil Abna, yaitu sebuah kitab yang berisi 20 bab rangkaian dan untaian nasihat yang sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena memang ini berkenaan dengan adab dan akhlak. Keduanya merupakan hiasan bagi diri seorang muslim, apalagi jikalau seorang muslim tersebut ialah seorang penuntut ilmu. Nah, insyaallah taala kita akan masuk ke pelajaran yang ke-12 fi fadilatis sidqi, yaitu pelajaran tentang keutamaan dari sifat jujur, ya, keutamaan dari berbuat jujur. Karena dari sini nanti kita akan mendapati lawannya, yaitu sifat atau sikap dusta, di mana banyak sekali hadis dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan atas keutamaan sikap jujur, ya, dan juga celaan terhadap sikap dusta, di mana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya sikap atau sifat jujur ini merupakan salah satu tanda dari orang munafik. Sahabatnya hadisnya diriwayatkan dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu dari Abu Hurairah, di mana bunyinya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun. Tanda orang yang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, ya. Jikalau dia berbicara maka dia berdusta. Nah, itu salah satunya. Baik, kita langsung baca paragraf pertama, di mana beliau selalu membuka setiap paragraf dengan panggilan indah, ya, yang enak didengar di telinga para penuntut ilmu, ya bunaya. Nah, wahai anakku, kata beliau, ya, ihris ala an takuna sadiqan fi kulli ma tuhaddithu fi kulli ma tuhaddithu bihi ghairaka hirsaka ala nafsika wa malika fa innal kadhiba syarrun naqaisi wal ma'ayib. Wahai anakku, bersungguh-sungguhlah ala an takuna untuk menjadi orang yang shadiqan, ya, bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjadi seorang yang mengedepankan selalu sikap jujur, shadiqan, fi kulli ma tuhaddisu, di setiap, ya, hal yang engkau berbicara dengannya, fi kulli ma tuhadditsu bihi, dalam segala pembicaraan, ghairaka, kepada selainmu, ya, kesungguhanmu atas dirimu dan juga hartamu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dusta itu merupakan syarrun naqais, ya, itu perbuatan yang buruk,
dan juga ma'ayib, ya, yang tercela. Kemudian beliau berikan di sini sebuah peringatan. Wahdhar ya bunaya. Wahdhar, ya. Janganlah engkau berdusta antashtahira baina ikhwanik wa asatidatik bil kadhib. Janganlah engkau itu berdusta antashtahira, untuk memperoleh nama baik, ya, di antara atau di kalangan teman-temanmu, ya, di kalangan teman-temanmu, saudara-saudaramu, dan di kalangan atau di antara para guru-gurumu dengan kedustaan. Berhati-hatilah, wahdar, waspada, ya. Jangan sampai terlena dengan dunia, akhirnya membuat perkataan-perkataan dusta untuk menghiasi diri agar orang lain itu mengagumi kita. Apa adanya saja, ya. Bahkan niat untuk memperbagus diri mendapatkan dunia pun jangan sampai ada, ya. Niat kita hanya untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian dan celaan manusia itu, ya, merupakan keniscayaan yang tentu ada, ya. Alhamdulillah jikalau mendapatkan, ya, respon baik dari setiap orang yang berada di sekeliling kita. Kemudian jikalau ada hal-hal yang itu merupakan respon tidak baik kepada diri kita, syukuri saja. Nah, fala yusaddiquka ahadun fima taqulu wa in kana haqqan. Ya. Nah, ini luar biasa. Jikalau engkau sudah terbiasa berdusta, maka teman-temanmu tidak akan mempercayaimu sekalipun apa yang engkau sampaikan itu adalah kebenaran. Ya. Di sini apa? Fala yusaddiqu ahadun. Tidak ada seorang pun, ahadun, yang mau berteman denganmu fima taqul, terhadap hal-hal yang engkau bicarakan, wa in kana haqqan, meskipun pembicaraan yang engkau bicarakan itu benar. Ini apa? Karena buah tadi, buah sering berdusta. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut paragraf yang kedua. Ya bunayya, wahai anakku, idza fa'alta amran in ustadzika fala taghdhib alaihi idza sa'alak. Wahai anakku, jikalau engkau melakukan pelanggaran terhadap gurumu, ya, idza fa'alta amran, suatu perkara, tastahiqu alaihi uqubatan, na'am, yang berhak atasnya, ya, mendapatkan apa namanya, iqab, hukuman, min ustadzika, dari gurumu. Nah, fala taghdhib alaihi idza sa'alak, maka janganlah engkau berdusta kepadanya jikalau dia bertanya kepadamu. Nah, jadi di sini maksudnya, jikalau engkau melakukan suatu pelanggaran terhadap gurumu, engkau, ya, harus rela untuk menerima sanksi darinya. Maka janganlah berdusta ketika beliau, yaitu ustadz, bertanya. Terkadang kebanyakan di antara kita, ya, melakukan pembelaan diri dengan apa? Berdusta, sehingga kita tidak mendapatkan sanksi, gitu. Nah, jadi maksudnya di sini, ya, berbicaralah dengan jujur, akui kesalahan jikalau memang itu salah, dan segeralah minta maaf kepada, ya, guru. Nah, atau kepada siapapun orang yang kita berbuat salah kepadanya. Barakallahu fikum. Lanjut, wala tuhawwil
ilsaqadz dzambi bi ahadin min ikhwanika. Farubbama qama al-burhanu ala kadzibika fatastahiqqu al-'uqubata mudha'afatan 'uqubataz dzambi wa 'uqubatal kadhibi wa hayhata an tunjiyaka hadhil 'uqubatu min 'uqubati rabbikal ladzi ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Nah, di sini pada paragraf ini ya, apa yang bisa kita dapatkan dalam melakukan sesuatu hendaklah konsekuen atau konsisten, yaitu berani berbuat harus juga berani dalam bertanggung jawab. Di sini jangan tuhawil ilsaqadz dzambi bi ahadin. Janganlah melibatkan temanmu lantaran ingin menghindari yang namanya sanksi atau ukubah, ya, hukuman. Karena jika kebohongan telah terbongkar, maka engkau akan menerima sanksi yang berlipat ganda. Ya, farubbama qamal burhan. Al burhan ini bukti. Qoma ini telah tegak, maksud telah terbukti ala kadzibika atas kebohonganmu. Fatastahiqu al uqubata mudha'afatan uqubata dzambi. Nah, ini sebuah ungkapan kalimat, ya, untuk mengatakan, ya, sanksi yang berlipat ganda, sanksi yang berlipat ganda. Nah, ya. Nah, itu merupakan sanksi dari perbuatan dusta wa uqubatal kadzibi. Wahai ata wahai ata an tunjiyaka hadhihi al-uqubatu min uqubati rabbika alladhi ya'lamu ma tukinnuhu fi, bisa menyelamatkan diri dari azab Allah yang ya'lamu, yang mengetahui ma tukinnuhu fi sadrika, apa yang kau sembunyikan di dalam dada atau hatimu, ya. Nah, berikutnya paragraf baru, ya bunayya, wahai anakku, innallaha ta'ala qad la'anal kadhibin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad la'ana, telah melaknat, ya, telah melaknat orang-orang yang berdusta fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'anul Karim. Fahal tardo, ya, antakuna mal'unan 'indallahi wa anta min talabatil ulumid diniyah, luar biasa. Apakah engkau ridha menjadi orang yang dilaknat di sisi Allah sedangkan engkau itu termasuk orang yang mencari ilmu agama? Tentunya kita tidaklah rela, maka jikalau kita tidak rela, perbagus akhlak dan pribadi kita, karena kita menyandang predikat penuntut ilmu walaupun itu kita masih sigor, ya, penuntut ilmu yang kecil. Nah, paragraf berikutnya, ya bunayya, idza kadzabta marratan wa najauta haitsu la yujadu syahidun 'alaika faqallama tanju fi ghairiha idza dhahara kizbuka bi syahadati man ra'aka. Wahai anakku, jikalau engkau berdusta sekali saja dan tidak ada orang yang mengetahui kedustaanmu itu, maka tentunya ada kemungkinan kedustaan tadi diketahui orang, ya, secara kebetulan di kemudian hari. Dengan kemudian semua kebohongan yang pernah engkau lakukan tentunya akan terbongkar, ya. Idza dhahara kizbuka bi syahadati man ra'ak. Barakallahu fikum. Berikutnya
Ya bunayya, idza lam takhaf minan nasi idza kadzibta alaihim afala takhafu min maulaka alladhi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-suduru. Wahai anakku, jikalau seseorang berdusta, nah, ya, jikalau engkau tidak takut takhaf ya minan nas dari orang-orang, jika engkau berdusta kepada mereka, apakah engkau tidak takut dari Rabbmu, Maulak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi ya'lamu, yang mana Allah adalah zat yang maha mengetahui khainatal ayun, ya. Nah, wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam dada-dada setiap manu manusia. Inatul ayun, mata yang berkhianat. Kemudian di paragraf berikutnya, ya bunayya idza kadzdzabal mar'u marratan ta'awwada lisanuhu al-kadziba. Ini luar biasa. Jikalau seseorang itu berdusta sekali, maka lisannya akan terbiasa untuk apa namanya? Berdusta kembali di kemudian hari. Maka tentunya fala yakadu yasduku fi hadisin, ya, wala fi maqalin. Tentunya hampir-hampir, ya, sulit, ya, hampir-hampir dia itu tidak bisa jujur di dalam setiap pembicaraan maupun perkataannya. Yakadu, kada yakadu, hampir begitu. Hampir-hampir dia tidak bisa apa? Yasduk, jujur di setiap pembicaraan maupun perkataan. Maka di sini nasihat dari penulis Syekh Muhammad Syakir kepada kita tentunya di sini, fahris kullal hirsi ala taharri as-sidqi fi ma yajri ala lisanik wa iyyaka an taqa'a fi ukdhubatin walau kana fiha dhahabu nafsika. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk selalu menjaga kejujuran, menjaga kejujuran ala tahari as-sidqi fi ma yahri ala lisanik, menjaga kejujuran. Nah, dan tentunya wa iyyaka an taqa'a fi ughzabatin walau kana fiha dhahabu nafsika. Hindarilah perbuatan bohong menyelamatkan dirimu. Baik, berikutnya di sini, ya bunaya hadhihi wasiyatilaka. Wahai anakku, inilah wasiatku kepadamu. Fa in kunna min ahli sidqi, maka jikalau engkau itu sudah termasuk orang-orang yang jujur, kama huwa sya'nu talabatil ilmi asyarifi, sebagaimana, ya, orang yang jujur itu merupakan, ya, sya'nu, keadaan para penuntut ilmu yang mulia sejatinya seperti itu. Fa'ahidni ala takdziba fi hadisin qattu. Maka tentunya apa? Ahidni, berjanjilah kepadaku. Fa'ahidni, maka berjanjilah kepadaku. Ala, ya, untuk, ya, engkau itu tidak berdusta di setiap perkataan walau sedikit. Qattu. Wakul, dan katakanlah, alayya ahdullahi wa mithaquhu alla akdziba ala ahadin ma'ishtu. Ya, katakanlah, ya Allah, aku berjanji untuk tidak berdusta kepada seseorang selama hidupku. Ya, niscaya akan nampak bagiku di kemudian hari sejauh mana engkau menjaga janji yang kau ucapkan kepada Allah di hadapan guru dan teman-temanmu.
Ya, nah ini ya. Satudhiru lana ala ayyam miqdara ikhtifadhika fi hadzal ahdi, ya, dengan janji ini alladzi ahadtallaha, yang engkau yadai ustadzika, di hadapan ustadzmu, wa amami ikhwanika, dan di hadapan para saudara-saudaramu, maksudnya teman-temanmu. Baik, di paragraf berikutnya, ya bunayya inna ba'dan nasi mimman la khalaqa lahum yattakhiduna al-kadhiba mizahan fahdhar an takdhiba 'ala an-nasi hatta idza su'ilta qulta innama kuntu mazihan fala taghdhib fi jiddin wala fi hazlin wala tu'awwid lisanaka 'ala ghairi al-haqqi was-sidqi. Wahai anakku, sesungguhnya di antara orang-orang itu, ya, sesungguhnya beberapa orang-orang itu di antaranya ada yang khalaqalahum yattakhiduna al-kadhiba mizahan. Ya, yang menjadikan dusta sebagai apa? Permainan, alat untuk bercandaan. Yang itu semua tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdusta, berbohong dalam rangka bercanda dan yang semisalnya. Maka di sini nasihat dari beliau, ya, fala taghdhib fi jiddin wala fi hazlin wala tu'awwid lisanaka ala ghairil haqqi wasidqi. Nah, itu suatu hal yang tidak mendatangkan pahala. Perkara apa? Perkara berdusta dalam ranah bercanda. Malah itu bisa menjadi wasilah nantinya mendapatkan apa? Dosa iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau nasihati agar kita menghindari hal tersebut. Ya, janganlah engkau berdusta baik dalam keadaan serius maupun santai. Fala tawzif fi jiddin, jiddin ini dalam keadaan serius, wala fi hazlin, ya, maupun dalam keadaan bercanda. Wala tu'awwid lisanak, dan janganlah engkau biasakan lisanmu itu, nah, ala ghairil haqqi, ya, kecuali di atas kebenaran, ya, di atas selain kebenaran dan kejujuran. Jadi di sini intinya kita membiasakan lisan kita untuk selalu apa? Jujur dan mengatakan kebenaran. Berikutnya di paragraf terakhir, wa'lam, maka dan ketahuilah, ingatlah maksudnya di sini, annalladzi yu'rafu bisidqi, sesungguhnya seseorang yang berbuat jujur itu yu'raf, dia tentunya akan dikenal baina qaumihi, di antara dan juga di antara para saudaranya. Yukhadhu qauluhu, perkataannya itu akan diambil hujjatan, sebagai hujjah, bila burhanin, tanpa burhan, bukti. Wa yakunu mawdi'a adalatin 'indal 'amah, dan dia pun menjadi orang yang menduduki atau mendapati suatu kedudukan yang adalah indal 'amah, ya, di sisi orang awam maupun khasah, ya, orang-orang yang khusus, gitu, ya. Dia akan selalu diajak bermusyawarah dan tentunya dimintai, ya, pendapat dalam penyelesaian suatu masalah, ya. Fa in kunta tuhibbu an takuna mawthuqan bika fahris ala an takuna shadiqan fi kulli ma tuhaddithu, wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka ila shawabi. Naam, ya. Jikalau engkau ingin mendapatkan kepercayaan seperti itu, fa in kunta tuhibbu an takuna mausuqan. Mausuqan itu kepercayaan yang tadi. Ya, jikalau engkau ingin mau mendapatkan kepercayaan tadi, bika, maka di sini apa nasihatnya? Ya, fahris. Maka bersungguh-sungguhlah untuk, ya, menjadi orang yang jujur, ya, di segala hal yang kita bicarakan atau pada segala pembicaraan apapun. Allahu yatawalla. Allah lah tentunya maha
kuasa, hidayataka, yang memberikan petunjuk, wa irsyadaka, serta bimbingan kepadamu, pertolongan, ila shawab, ke jalan kebenaran. Ya, kita meminta selalu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta bimbingan agar Allah selalu memberikan apa? Taufik serta hidayahnya. Jangan hanya kita mendoakan hidayah kepada teman kita, saudara kita, orang lain gitu kan. Allahu yahdik, Allahu yahdi. Ya, tapi sejatinya kita pun juga harus meminta hidayah kepada Allah untuk diri kita sendiri. Gitu. Karena memang sejatinya ya, kita pun butuh kepada hal tersebut. Hatta sekalipun seorang ustaz ya, karena memang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fitnatul alim kasratul kalam. Fitnahnya seorang alim itu adalah banyaknya dia berbicara. Karena orang yang banyak dalam berbicara, dia berpotensi untuk apa? Hatinya menjadi keras. Maka sejatinya orang-orang yang tentunya butuh kepada nasihat, ya orang-orang yang hobi dalam memberikan nasihat. Tapi tentunya itu ranah yang berbeda. Ya, yang menasehati mereka-mereka itu bukanlah penuntut ilmu seperti kita yang sigor. Ya, akan ada orang atau teman-temannya atau orang yang ada di atasnya begitu. Nah, intinya kita doakan diri kita, doakan guru-guru kita, doakan teman-teman kita, doakan saudara-saudara kita agar selalu berada di atas jalan yang benar dan bersikap sebagaimana sikap yang telah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in maupun ulama-ulama yang benar setelahnya. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum jami'an.